Dalam doa pagi, saya menerima suatu penglihatan seperti ada madu yang mengalir dari sarang lebah dan menetes turun. Madu adalah suatu nutrisi yang rasanya manis dan menyehatkan. Saya mendapat impresi emosi yang positif dan sehat, sungguh akan turun menyembuhkan dan memulihkan umatnya. Sesungguhnya, kita dapat menjalani hari-hari kita di bumi ini dengan penuh sukacita. Tuhan sedang terus memulihkan keadaan umatnya. Masa-masa kita menjalani hidup dengan ratapan dan tangisan sudah berakhir. Tidak ada lagi duka dan nestapa dalam hidup orang percaya. Dan sekalipun kita harus menjalani pengorbanan untuk melakukan apa yang benar, Tuhan mengendaki kita menjalaninya dengan penuh sukarela dan sukacita. Tuhan tidak pernah memaksa. Paksaan adalah suatu desakan dari luar supaya seseorang bertindak. Namun sesungguhnya Tuhan lebih menghendaki seseorang melakukan firman ataupun pengorbanan bukan karena paksaan, melainkan digerakkan secara sukarela dan sukacita yang keluar dari dalam dirinya. Saya percaya ketika kita terus bertekun mengalirkan aliran air hidup sampai kita alami revival pribadi setiap hari, maka Tuhan pasti akan memenuhi diri kita dengan sukacita abadi. Firman yang berkata, "The joy of the Lord is my strength." Nehemia 8 ayat yang ke-10 dalam terjemahan New King James Version akan menjadi nyata bagi kita. Sukacita Tuhan akan menjadi emosi positif yang menggerakkan, menyemangati, dan menguatkan kita untuk melakukan kehendak dan rencananya dengan penuh kerelaan. Kitab Yesaya pasal 35 ayat yang ke-10 mencatat, "Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh." Ini yang terjadi ketika kita terus bertekun mengalirkan aliran kehidupan ilahi setiap hari, maka kegirangan dan sukacita akan membanjiri hati dan pikiran kita. Dan saat itulah aliran kedukaan dan keluh kesah akan tersingkir menjauh dari hidup kita. Dengan kata lain, emosi positif akan menyehatkan jiwa dan roh kita. Tekanan-tekanan atau stres yang menekan batin kita akan dilepaskan dari diri kita. Segala trauma-trauma masa lalu yang selama ini mengganggu kita akan dipotong habis oleh pekerjaan firman dan rohnya. Dalam kenyataannya, seringkali tanpa sadar, kita mengizinkan emosi negatif terus ada dalam diri kita. Misalnya, dengan membiarkan perasaan marah terus berkecamuk dalam diri kita, atau tidak bisa mengampuni sampai sekian waktu lamanya, kesedihan yang tak kunjung reda, khawatir dan takut yang terbawa-bawa dalam tidur, dan lain-lain. Sadari bahwa emosi negatif akan selalu bersifat merusak. Kita tidak boleh membiarkan terus ada dalam batin kita, apalagi merendam diri kita dalam emosi negatif. Yang pertama, deteksi dan kenali apakah ada emosi negatif yang berusaha menyelinap masuk dalam diri kita. Hari yang jahat dan masa yang sukar sudah mencetak orang pada umumnya untuk menerima kenyataan bahwa dunia ini sukar, pahit, dan penuh duka cita. Namun sadari bahwa Tuhan sudah menyediakan bagi kita posisi yang berkemenangan. Tuhan adalah Allah pembebas kita. Karya Yesus di kayu salib sudah membebaskan kita dari iblis, dosa, dan maut. Artinya dia sudah menyediakan posisi bagi orang percaya untuk selalu diliputi kegirangan dan sukacita. Masalahnya, seringkali kebanyakan orang sudah berasosiasi dengan emosi negatif untuk sekian waktu lamanya, dan jarang sekali berasosiasi dengan emosi positif. Padahal emosi negatif yang kita biarkan berkecamuk dalam diri kita itu tidak wajar. Jangan pasif. Ambil tindakan aktif dan jangan berdiam diri. Apapun emosi negatif yang berusaha menyelinap, baik kesedihan, kejengkelan, kemarahan, ketawaran hati, kemalasan, dan lain-lain, harus kita singkirkan. Secara mudah, kita dapat mengenali emosi negatif dari hal-hal sederhana seperti adakah keluh kesah keluar dari mulut kita, atau adakah raut wajah yang mulai terlihat sedih,
muram, atau marah. Bisa juga mulai merasakan perasaan-perasaan negatif. Kalau kita rasa untuk tersenyum saja sulit, berarti ada emosi negatif yang mulai menekan kita. Di area pikiran kita pun akan mulai memikirkan pemikiran-pemikiran negatif seperti kemustahilan, kejengkelan, kesedihan, ketidakadilan, ingin membalas, dan lain-lain. Segeralah lakukan pengusiran emosi negatif.